Awal aku kenal sebenarnya K-drama. Drama Korea yang aku kenal pertama kali adalah School 2015. Salah satu drakor yang selalu aku tonton berpuluh-puluh kali. Karena temanku yang kenalin itu waktu SMA. Terus waktu kuliah aku juga tetap nonton drama, tapi nggak yang sesering itu. Lebih ke yang ngisi waktu luang aja, kayak gitu. Terus habis itu aku pas sakit hati saat itu, pokoknya sakit hati, aku memutuskan untuk lari ke K-pop. Tapi awalnya sebenarnya aku nggak tertarik ke K-pop ya, lebih ke sebel gitu. Karena aku kan ada TikTok nih, aku scroll TikTok lagi-lagi yang keluar K-pop, lagi-lagi yang keluar BTS, lagi-lagi yang keluar fandom ARMY, lagi-lagi ini. Aku muak banget sebenarnya. Terus pada tahun 2022 kalau nggak salah yang itu tuh konser di Busan yang gratis. Itu semua orang di TikTok, di FYP ku tuh semua keluarnya itu. Kayak asik ya ada konser gratis tapi biaya dari Indo ke Korea atau ke Busannya tuh mahal banget. Aku jadi kepo apa sih kok orang-orang pada kayak merasa tidak beruntung mereka nggak mendapatkan itu gitu kan. Terus aku scroll lagi dan sampai akhirnya aku menemukan ini aku cocok deh. Semakin aku cari, semakin aku suka gitu. Semakin aku perdalam kok semakin aku nyaman di dalam situ kayak gitu. Terus akhirnya aku masuklah ke fandom ARMY. Aku mulai suka BTS. Biasku Jimin. Aku suka banget. Pokoknya lagu-lagunya aku tahu, lagu-lagunya aku hafal, liriknya aku hafal. Bukan hafal ya. Kalau lirik mah enggak sih karena kan Hangga ya. Lebih ke tahu lah nadanya kayak gini kayak gitu. Pokoknya kalau ada yang setelah lagu itu aku bisa ngikutin walaupun pakai nana-nana tapi ritmenya sama kayak gitu. Terus aku mulai beli poster, aku beli photocard, tapi nggak official sih karena aku ngerasa aku pas itu nggak punya uang. Ya emang nggak punya uang sih, mubazir juga pas itu. Buat beli light stick enggak, buat beli photocard yang official juga enggak. Aku beli yang ini loh, photocard yang satu paknya itu isi 50 tapi harganya kurang lebih 30.000. Itu aku beli photocard itu. Nah, terus yaudah aku kayaknya dari 2022 sampai 2025 kemarin dan sebenarnya aku nggak hijrah juga ya, lebih ke membatasi itu kayak gitu. Karena bagi aku ya mereka cuman hiburan aja ternyata gitu. Kadang tuh ya kita nggak boleh ngejudge orang ya, kita nggak bisa ngejudge orang. Mereka suka K-pop, mereka suka Jepang, mereka suka anime, mereka suka bola secara seperti itu selalu ngupload selalu ini segala macam. Kita nggak harus ngejudge bahwa dia itu kamu ngikutin orang kafir. Jadi aku punya temen yang selalu ngejudge aku karena aku suka K-pop sampai dia bilang katanya kok kamu sekarang kayak gini ya. Dan aku kayak hah, apa yang salah dari diri aku alhamdulillah masih Islam kok, aku alhamdulillah masih ini kok, masih beribadah sama Allah. Aku cuma suka aja, aku nggak yang gimana-gimana gitu loh. Mungkin karena pada saat itu aku sering upload tentang konten-konten K-pop gitu ya, konten-konten BTS. Jadi anggapan dia bahwa orang-orang yang suka K-pop itu orang-orang yang ya mengidolakan orang-orang kafir gitu loh. Dan itu maksudnya aku jengkel banget. Ya kenapa sih harus ngejudge kayak gitu ya. Tapi emang bener sih, ibaratnya tuh kayak pada saat itu kita punya luka yang seharusnya kita obatin pakai betadine, kita nemunya cuma kapas. Jadi kita tutup luka itu dengan kapas. Tapi setelah kita nemu betadine, ya udah kapas itu dijadikan teman aja udah, nggak usah dibikin buat ngobatin luka kita, paham nggak? Jadi kalau dulu sakit hatiku karena sakit hati dulu karena sakit hati, terus obatku dengan pelarian atau memperdalam K-pop. Tapi sekarang karena K-pop itu udah menjadi teman aja gitu ya, istilahnya udah berjalan bareng. Bukan kita yang ngikutin lagi tapi udah berjalan beriringan gitu. Ya udah tinggal nyari obat yang sesungguhnya, yaitu dengan apa? Memperdalam ilmu agama, memperdalam ilmu-ilmu tentang kehidupannya, ilmu apapun kayak gitu. Kalau misalnya dari K-pop kita bisa bahasa Korea, itu jauh lebih bagus guys. Karena ada hal positif yang bisa kita ambil. Jadi jangan sampai ya kita ngejudge seseorang dengan orang itu menyukai suatu hal yang gak kita suka. Hati-hati. Karena kita nggak tahu dari yang mereka suka itu tuh memberikan apa sama hidup mereka, memberikan dampak yang seperti apa bagi kehidupan mereka kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih K-pop, ya kalau misalnya emang belum menemukan hal yang pas buat
mengalihkan luka, ya udah nggak apa-apa, kita tetap temani kok, kita bareng-bareng, kita sama-sama belajar untuk semuanya kayak gitu.